Oke, nama saya Martin Gea, Ketua Yayasan Prima Unggul. Kami sangat merasakan betapa sejak pertengahan April sampai akhir Mei, 1,5 bulan lamanya kami berjuang mendampingi anak-anak kami sakit, yaitu Niko dan Dea, dan 18 anak asuh Yayasan Prima Unggul. Anak-anak di Yayasan Prima Unggul untuk pertama kalinya ada gejala panas dan batuk. Dan apa yang terjadi setelah kami coba untuk tes antigen dan semua negatif. Tetapi setelah 2 hari tidak berhenti juga, kami coba dengan PCR. Dan hasilnya membuat kami sungguh kaget karena positif. Sejak itulah kami juga sudah mulai resah sebagai sebuah panti. Kenapa? Karena semua anak-anak dalam satu rumah. Dan pasti proses penyebarannya cepat sekali. Ya, dalam situasi seperti ini, kami bersyukur bahwa kami banyak dibantu oleh volunteer. Salah seorang volunteer kami, Carolan Wiryawan, yang dari awal sampai mengantar anak-anak ke puskesmas, sampai mengurus ke Wisma Atlet. Demikian juga seorang volunteer lain, Kak Angel, yang selalu siap sedia menyiapkan obat-obatan dan berbagai peralatan dalam proses pendampingan anak-anak. Dan ini situasi yang memang sulit pada saat itu. Maka ada hal-hal yang dilakukan. Mungkin Ibu bisa lanjutkan. Ya, saya dengan Ibu Devi. Saya adalah orang tua dari Dea dan Niko, juga termasuk dengan orang tua dari anak-anak di Yayasan Prima Unggul. Ketika anak-anak kena COVID-19, anak masuk Wisma Atlet itu, lalu 24 anak itu ada di yayasan, kita benar-benar isolasi mandiri, sementara Niko sama Dea ada di rumah kami. Ya. Jadi ketika sudah tahu 18 anak itu, ketika mereka sampai di Wisma Atlet itu ada 4 gelombang. Rasanya ya nggak nyangka gitu, karena dari awal kita pandemi sampai dengan sekarang ini pun untuk keluar rumah enggak, lalu ke pasar juga tidak, semua lewat online. Jadi anak-anak meminimalkan pergerakan, tidak masak. Untung ada volunteer kita, yaitu Kak Roland, yang benar-benar mempertaruhkan, kalau saya mengatakan itu ya mempertaruhkan hidupnya sendiri untuk membantu kami, benar-benar setulus dan sepenuh hatinya, sampai total anak-anak udah selesai baru dia kembali ke rumahnya, termasuk dengan Kak Angel sendiri juga yang support obat-obatan, karena terus terang saya sudah bingung juga dengan Bapak, separuh nyawa kami ini hilang karena anak kami sendiri juga kena, jadi benar-benar jadi gamang seperti itu. Tadinya kalau hanya 5 orang yang kena, saya berpikir saya bisa handle semuanya gitu kan, saya bisa tangani. Tapi setiap hari tambah lagi, ya akhirnya saya cuma bisa nangis aja ketika ada ambulan jemput, cuma bisa nangis. Dan Niko, Dea itu sama sekali tidak tahu kalau ada anak-anak YPU yang kena juga, karena kami mau mereka berdua itu benar-benar total sembuh seperti itu, supaya kami nyawanya kumpul lagi. Saya tahu Niko itu sedih sekali, dia baru tahu bahwa kami ini sangat berjuang sekali untuk mereka, lalu buat anak-anak juga. Karena waktu itu kan saya sendiri juga masih agak tabu ya waktu itu ya, kena COVID atau apa begitu. Jadi agak kesulitan sekali. Kalau Niko sama Dea, ya saya ada, Pak Martin ada. Tapi yang saya pikirkan itu adalah ketika anak-anak kena, pertanggungjawaban terhadap orang tua, itu yang agak kesulitan, karena kalaupun misalnya dijelaskan kepada orang tua, mereka pasti tidak tahu. Toh juga nanti saya sendiri yang ditelepon, mungkin juga mereka menangis, sementara saya sendiri juga nggak tahu harus buat apa. Akhirnya saya sepakat sama anak-anak, saya katakan mau dikasih tahu ke orang tua atau tidak, begitu. Dan mereka mengerti, mereka katakan tidak perlu diberitahu. Tapi syukur sekali bahwa di bulan April, Mei itu di Wisma Atlet tidak begitu penuh, jadi benar-benar sangat terurus sekali. Puji syukur sama Tuhan bahwa
di akhir Juni, di akhir Mei tanggal 31 itu semua anak-anak keluar. Sebelum pandemi kan kita setiap hari Minggu wajib kumpul, karena itu saat yang tepat buat kita untuk bertemu keluarga, untuk bisa makan bersama, ibadah bersama. Tetapi selama pandemi ini ya kita hampir setiap hari dan makan bersama, dan saya senang bahwa justru di dalam kebersamaan ini banyak ide yang muncul. Ini juga buah-buah yang kita ambil dalam masa pandemi ini, bahwa kebersamaan di dalam keluarga menjadi lebih berkualitas lagi. Ya, dari aku untuk papa mama pasti bangga banget punya orang tua seperti papa dan mama yang selalu mendukung anaknya dengan segala kebebasan dan tanggung jawab yang diberikan kepada aku, Dea dan kakak. Semoga apa yang kita lakukan bersama-sama ini memiliki berbuah baik, bukan buat keluarga kita doang berlima, tapi juga bisa berdampak baik juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk mama papa, kita nggak akan bisa sampai di titik sekarang kalau nggak dikasih kepercayaan sama mama papa. Karena dari kecil mama papa selalu ngajarin kita untuk lakukan apapun yang kita sukai, tapi jangan lupa untuk bertanggung jawab. Jadi terima kasih atas kepercayaannya, karena dengan kepercayaan itu akhirnya kita bisa mencapai di titik sekarang. Kita bisa berubah dari kita yang dulu mungkin nggak bisa terlalu banyak ngeluh gitu, tapi sekarang kita bisa berubah jadi pribadi yang selalu siap dengan situasi apapun yang kita selalu siap dengan situasi yang ada, dan jadi pribadi yang berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Nah, pemirsa Daya TV, itu cerita pandemi dari keluargaku. Jangan lupa untuk saling tolong-menolong, saling mengasah kreativitas, dan juga harus mulai dari diri sendiri dan mulai dari apa yang kita bisa. Ingat-ingat ya protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menghindari kerumunan. Tetap berkreasi dan salam sehat. Terima kasih. Dadah!